Pak Infrin Bapak. Enak Pak. Mungkin acara di dalam. Ya udah, Bu. Oke, tadi acara di dalam indah sekali, adat Jawanya kental, dan jujur ini pertama kali aku menghadiri acara seperti ini. Jadi terinspirasi mungkin suatu hari kalau udah nyampe tahap hidup seperti Erika, aku mau bikin kayak gini juga karena ternyata maknanya itu sangat indah dan ternyata semua orang juga sangat dressed up ya, baju-bajunya, kebaya-kebayanya cantik-cantik sekali. Aku karena pertama kali datang ke acara seperti ini berpikir, oh yang penting ada unsur batik dan juga menggunakan aksesoris wayang. Aku kira a touch of Indonesia itu cukup. Ternyata di sini banyak yang all out dengan busana yang luar biasa. Tapi Kak Cinta sendiri ini memakai busana koleksi Kak Cinta atau seperti apa nih Kak? Kebetulan setelah acara ini aku akan menghadiri sebuah premiere. Jadi aku berusaha seperti biasa berpakaian 2-in-1 supaya nggak usah ganti-ganti baju. Jadi busana ini memang busana aku sendiri, batik modern seperti bisa dilihat teman-teman. Dan kalau lihat sabuk aku ini ada wayangnya gitu. Jadi memang nuansa Indonesianya tipis-tipis tapi tetap ada gitu. Rangkaian acaranya tadi seperti apa? Rangkaian acaranya tadi Erika dengan Baby Andrew masuk diiringi para penari Jawa. Lalu ada prosesi di mana Baby Andrew harus menginjak beberapa objek yang warnanya berbeda-beda, yang memiliki makna yang berbeda-beda juga. Terus Baby Andrew juga diajak naik tangga, duduk di atas tangga dan turun lagi agar apa ya, katanya sih untuk mengerti naik turunnya hidup, bahwa kita nggak selalu di atas. So I think that's a very beautiful message. Tadi masuk kurungan juga Baby Andrew. Ajarin berbagi ya? Tadi Baby Andrew disuruh pilih objek-objek di depan dia. Yang dia pilih adalah pesawat. Jadi mungkin suatu hari nanti akan jadi pilot. Dia juga milih instrumen gitar. Ternyata memang darah musisinya ada di dalam dia. Dan terakhir dia pilih uang warna merah yang katanya itu warna terkuat. Jadi ya pinter lah Baby Andrew pilih objek-objek di depan dianya. Dan oh, fun fact, ini bikin aku terharu karena aku belajar dari tim aku hari ini bahwa Baby Andrew tuh nggak suka digendong sama semua orang. Jadi dia biasanya kalau mau digendong orang antara nangis atau antara kalem. Dan ternyata saat aku gendong dia kalem, berarti kata Erika aura aku baik. Ya baguslah, anak bayi kan biasanya tahu ya siapa yang jahat, siapa yang enggak. Jadi saat digendong aku dia malahan senyum-senyum. Jadi yeay, aku disukain Baby Andrew. Kalau keinginan punya anak sih belum ya guys. Aku sangat bahagia dengan kucing-kucingku, Pipo dan Spikey. Aku menganggap mereka anak kandung aku. Kalau pengen tahu Instagramnya Pipo_Ramona. Itu Instagram kucing-kucing aku. Gimana Kak mereka Pipo sama Ramona sekarang? Kalau Ramona kan mungkin teman-teman yang tahu ceritanya aku pindahkan ke kantor karena dia anak durhaka yang karena dia tidak menghargai aku sebagai ibunya saat aku memberikan hidup dia layak. Jadi dia dipindahin ke kantor. Yang layak di rumah itu Pipo sama Spikey, dan mereka berdua sangat mencintai aku, suka dipeluk-peluk, suka dicium-cium, manja, dan yang pasti tidak durhaka, anak-anak yang baik. Perawatannya gimana sih Kak kalau Pipo? Perawatannya gimana? Kan kucing-kucing aku kan kucing kampung ya guys. Aku bukan tipe orang yang mencari kucing ras tertentu. Jadi kalau secara perawatan ya setiap 3 bulan ada yang datang ke rumah untuk mandiin dan gosok pipi mereka. Tapi yang pasti aku selalu bawa mereka ke dokter hewan yang terbaik. Jadi kalau dokter hewan aku nggak main-main. Pernah ada staf rumah aku yang bilang, "Non, ini rumah sakit kucingnya lebih bagus daripada rumah sakit manusia." Aku pun kaget ya, karena aku nggak nyangka ada rumah sakit hewan yang sebagus itu di Jakarta. Tapi Pak, tolong jangan. Bukan maksudnya bapaknya terlalu Bapaknya geser, Kak Cintanya ngap. Iya, bapaknya sini dikit. Soalnya kita nggak ngapa-ngapain kok Pak, tenang aja. Kita nggak bicara. Khusus nggak sih untuk melihara kucing sendiri kayak mungkin nyiapin budget berapa Kak? Ya, enggak sih, yang masuk akal aja. Aku pilihin makanan yang layak makan manusia. Aku nggak kaleng-kaleng kalau pilih makanan kucing buat kucing-kucing aku, harus human grade. Seperti aku bilang, dokter hewannya juga yang kredibel, yang dokternya terpercaya. Dan ya kalau dimandiin cukup setiap 3 bulan karena katanya kucing nggak boleh sering-sering dimandiin. Dan lagi-lagi mereka kan kucing domestik. Kalau bahasa awamnya kucing kampung. Jadi
ya mereka harus tahu toughnya dunia juga lah, jangan terlalu manja gitu. Walaupun mereka manja sekali karena udah terbiasa hidup di rumah 4 kamar. Kenapa milih kucing kampung juga? Sampai menganggapnya anak sama kucing-kucing kamu? Dari kecil memang aku selalu ngerasa kucing domestik atau kucing kampung tuh lebih lucu daripada kucing ras. Jadi kalau aku melihat teman-teman aku dengan kucing rasnya yang bulunya kayak kemoceng, aku nggak jealous, nggak jealous sama sekali karena buat aku nggak lucu. Yang lucu memang yang domestik, yang asli Indonesia, kucing yang made in Indonesia gitu. Ya tadi Mas apa pertanyaannya? Ini cuma soal yang Kenapa kucing kampung aja. Oh, oke. Ya. Ada berapa kucing? Udah ada berapa? Oke, kalau di rumah ada 2, Pipo sama Spikey, itu anak kandung aku. Kalau yang udah dipindahkan karena durhaka, Ramona, tapi sekarang dia ada adiknya namanya Midnight. Tapi dulu sebelum aku pindah kantor, karena aku sempat punya kantor di Ampera, itu ada 8 kucing. Tapi itu semua lahir di kantor itu dan akhirnya kita besarkan dan kita vaksin, kita kasih makan, dan kita steril juga. Tapi kamu milih nggak sih kayak nggak asal ngambil atau ada sesuai kriteria kamu juga atau? Aku merasa biasanya kucing-kucing aku pilih memang ada koneksi batin gitu. Aku ngelihat mereka tiba-tiba kayak wah, aku harus mengangkat mereka menjadi anak gitu. Jadi nggak asal, harus ada connection-nya. Mereka manja juga nggak sih kali? Apa? Manja juga nggak? Oh, nah bedanya kucing sama anjing kan kalau anjing itu dikenal loyal kepada manusia. Kalau kucing kita harus ajarkan mereka loyalitas. Jadi 6 bulan pertama kucing aku berada di dunia ini, aku yang kasih makan, aku yang ngasih snack. Pokoknya aku ingin mereka belajar bahwa hanya aku yang memberikan mereka kenyamanan gitu. Tapi gara-gara itu mereka hanya manja sama aku. Kadang-kadang sama ART di rumah mereka juga nyaman, tapi kalau sama Vasco mungkin karena main ke rumahnya sekali-sekali doang dan bukan orang yang ngasih makan mereka atau menjaga mereka, mereka ya biasa aja gitu sama Vasco. Cinta punya pengalaman nggak pernah dicakar atau? Pernah, sempat sih ada di sosmed, aku ngeliat di beberapa media ngeliput, tapi tahun 2025 Januari aku dicakar sama Spikey di atas bibir walaupun udah hilang, thank God, jadi nggak membekas. Tapi akunya yang nakal, karena aku ngeliat dia pada saat itu umur 3 bulan, lucu banget, pengen ngajak dia berenang. Akhirnya aku beli pelampung untuk anak umur 3 tahun, aku pikir kalau ditaruh di atas pelampung tuh dia bakal fine-fine aja. Ternyata aku taruh di atas pelampung, dia panik, mulai loncat-loncat, kukunya keluar semua, dan saat aku berusaha ngangkat dia malah nyakar aku. Tapi itu salah aku, bukan karena dia agresif. Untuk budget sendiri gimana Cinta? Kamu menyiapkan per bulannya? Enggak kok, budgetnya nggak berlebihan, paling sebulan untuk makanan mereka dan kebutuhan mereka 750.000 lah gitu. Nggak usah terlalu berlebihan juga, mereka harus ya selayaknya diperlakukan dengan baik lah. Baik Kak. Udah ya guys, panas Sedikit banget. unboxing dulu tadi.